Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 22 Mei 2022 akhirnya menikah dengan seseorang yang ditemui di apa ya namanya ya? GSB Stanford Graduate School of Business. Hey, it's me Najwa and welcome back to Issue. Jadi kita udah lama gak ketemu dan sekarang dikagetkan dengan berita artis, penyanyi, aktris, terus model, wanita asal Indonesia yang baru-baru ini tuh menikah. Pokoknya dia tuh kehidupan sehari-harinya, daily life-nya dia tuh no face no case, jadi gak pernah ke-expose sama media. Yang ke-expose itu prestasi-prestasinya karena track pendidikannya juga keren banget gitu. Dia pernah sekolah pernah keterima di 2 universitas sekaligus, yaitu Harvard dan Stanford. Akhirnya dia milih yang Stanford gitu. Siapa lagi kalau bukan Maudy Ayunda. Jadi dia kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 22 Mei 2022 akhirnya menikah dengan seseorang yang ditemui di GSB Stanford Graduate School of Business kayak gitu. Dan dia dapat orang tuh juga nggak yang ecek-ecek, emang bener kata pepatah yang temui jodohmu di tempat yang tepat gitu. Jadi si Jessie Choi ini suaminya Maudy Ayunda yang sekarang itu adalah Korea Talent yang udah lama tinggal di Amrik. Dia tinggal di Amrik itu udah kurang lebih 9 tahun untuk pendidikan gitu, untuk education. Akhirnya ketemu Maudy Ayunda di GSB Stanford gitu. Terus dia sebelum nikah dia akhirnya login ke Islam, dia mu'alaf. Terus dia belajar bahasa Indonesia juga. Terus akhirnya sekarang dia udah pindah ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan diketahui bekerja di salah satu perusahaan ternama di Jakarta begitu. Dan pacarannya itu sebelum menikah sebenarnya kayak nggak yang terlalu no face no case, nggak yang private banget, diumpet-umpetin banget gitu, enggak. Sebenarnya udah beberapa kali Maudy Ayunda itu ngajakin si Jessie ini kayak ke ulang tahunnya Putri Tanjung, sahabatnya Maudy gitu. Jessie juga diajak. Terus acara-acara pentingnya Maudy juga sebenarnya Jessie udah diajak, cuman karena Maudy yang hidupnya itu nggak terlalu caper ke media, jadi emang nggak ketahuan. Aku sendiri juga nggak tahu dia punya cowok apa enggak selama ini gitu. Terus tiba-tiba nikah, siapa yang nggak kaget? Dan nikahnya sama opa-opa. Banyak yang bilang di Twitter kalau banyak orang bilang kalau cewek penyuka opa-opa tuh pasti cewek yang menye-menye. Ternyata enggak kan, Maudy Ayunda juga nikah sama opa-opa. Maudy Ayunda jelas pendidikannya, tracknya juga jelas, orangnya juga orang bener-bener. Jadi wajar lah dia dapat opa-opa yang ngasih begitu. Nah, si Jessie Choi ini suaminya Maudy juga nulis di blognya, pokoknya nulisnya pakai Inggris gitu, Inggris yang hard, yang artinya pada hari pertama saya di GSB Stanford, saya bertemu dengan seseorang gadis Indonesia yang luar biasa. Dia memiliki hati yang besar untuk negaranya dan sampai hari ini dia mendorong saya untuk menjadi lebih global gitu. Terus Jessie cerita kalau dia sama Maudy juga punya hubungan asmara dan dia bersyukur ketemu sama Maudy Ayunda gitu. Jadi itu blognya sebelum nikah. Harusnya sebelum nikah tuh blognya ditulisnya. Terus ada lagi, kami mulai berkencan cukup awal dan setelah mengalami turbulensi sekolah bisnis, COVID-19 dan keadaan pribadi bersama, kami merasa nggak terpisahkan gitu, kata si Jessie. Terus si Jessie ini juga ngerasa kayak dia tuh soulmate-nya Maudy, jadi kepribadiannya juga hampir sama, mirip-mirip, sefrekuensi lah gitu. Jadi buat cewek-cewek kita gitu, jangan takut untuk masang standar tinggi-tinggi. Contohnya si Maudy Ayunda, dia kelihatan gak pernah punya cowok, tiba-tiba punya
suami yang ketemunya di Stanford. Jadi quality dari pasangan kamu itu juga bisa dilihat dari tempat pertama kali kalian ketemu. Jadi kalau misal kalian ketemunya di klub malam, jangan harap kualitasnya sama kayak yang ketemu di Stanford kayak gitu. Buat Maudi, Ayunda, walaupun kita nggak kenal, walaupun kamu tidak tahu aku hidup di dunia, tapi semoga langgeng pernikahannya, semoga berkah juga karena sudah berhasil membawa suaminya ke jalan Allah. Terus semoga ya hidupnya kayak kemarin-kemarin aja karena tidak ada masalah sedikit pun Mbak Maudi. Udah kayaknya wishnya gitu aja, pokoknya happy wedding dan happy terus Maudi. Jadi episode selanjutnya aku bakal bahas tentang isu yang lagi panas juga. Jadi jangan lupa nonton isu di episode selanjutnya.